Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok saya sendiri bernama Sofia Safira dan teman saya bernama Raihan Amal Ramadan. Di sini kami akan mempresentasikan ide proyek atau UTS dari mata kuliah Arsitektur Perangkat Lunak. Jadi pada UTS proyek di sini kami kita diminta untuk merencanakan sebuah ide untuk kedepannya. Dan di sini kami merencanakan sebuah inovasi yang bernama Feature Wardrobe. Jadi Feature Wardrobe di sini inovasinya lahir dari analisis kami terhadap lingkungan sekitar dan di mana pada zaman sekarang pastinya kita dapat melihat masing-masing rumah itu terdapat lemari dan lemari itu tentunya berisi pakaian yaitu maupun baju, celana dan lain-lain. Yang mana semua barang yang terdapat pada lemari ini ya kan akan disusun dan tujuannya itu agar tidak berantakan. Dan bahkan walaupun ada lemari, belum tentu semua pakaian tersebut akan tersusun rapi, yang diakibatkan pengambilan barang secara manual terhadap lemari. Oleh karena itu, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ke depannya atau masa sekarang, makin banyaknya pekerjaan manusia lebih terbantu karena teknologi tersebut. Dan pada Feature Wardrobe di sini, kami lahirkan fitur-fitur pintar yang dapat memasukkan dan mengeluarkan pakaian dengan menggunakan tangan robot yang diatur dari layar touchscreen pada bagian depan lemari, yang mana lemari tersebut dapat menyimpan data semua barang yang dimasukkan maupun yang dikeluarkan, serta dapat memberikan notifikasi untuk melakukan penyemprotan. Next one. Selanjutnya ada rekrutmen. Jadi rekrutmen di sini adalah kebutuhan atau karakteristik software dan di mana karakteristik atau kebutuhan ini adalah aspek untuk pengembangan sebuah sistem. Dan dalam tahapan ini terdapat perancangan, yaitu rekrutmen ini digunakan untuk menentukan berbagai fitur yang akan ada pada sistem kita ke depannya. Dan fitur-fitur tersebut pada proyek kami ini, yang pertama lemari pakaian menampilkan fitur dan icon menggunakan layar touchscreen. Dan yang kedua, user dapat memasukkan pakaian ke dalam lemari dan mengeluarkan secara otomatis yang nanti akan disimpan di tempatnya masing-masing. Yang ketiga adalah user dapat menentukan posisi pakaian yang ada di dalam lemari pakaian. Yang keempat, lemari dapat mengetahui nama-nama data dari pakaian yang ada di dalam lemari tersebut. Yang kelima, jika pakaian sudah lama di dalam lemari, maka akan muncul notifikasi untuk melakukan penyemprotan oleh user. Oke. Selanjutnya, yaitu domain knowledge dan analisis problem frame akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Raihan, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Sophia. Langsung saja saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu domain knowledge. Nah, domain knowledge ini adalah yaitu suatu hal perilaku khusus atau karakteristik unik dari suatu lingkungan. Nah, untuk domain knowledge sendiri di sini terbagi dua, ada fakta dan asumsi. Untuk fakta pada proyek kami itu ada 4, yaitu lemari pakaian memiliki kapasitas maksimum dan garansi. Untuk fakta kedua, lemari hanya digunakan oleh pemilik rumah. Fakta ketiga, lemari pakaian selalu up to date dengan pakaian dimasukkan. Dan fakta keempat, lemari menampilkan data pakaian-pakaian yang ada di dalam lemari. Untuk yang kedua ada asumsi. Untuk proyek kami asumsi itu ada 4. Yang pertama ada lemari menggunakan arus listrik. Asumsi kedua yaitu pengecekan kondisi pakaian dilakukan oleh pemilik rumah. Asumsi ketiga penyemprotan otomatis menggunakan parfum yang harum. Dan asumsi yang keempat yaitu kualitas lemari bagus dan tahan air. Nah, langsung saja kita menuju yang keempat, yaitu ada analisa problem frame. Nah, untuk analisa problem frame ini, kami menggunakan 2 analisa, yaitu yang pertama ada commanded behavior, yang mana ini analisa yaitu kita membutuhkan seseorang untuk mengontrol sesuatu, seperti pada proyek kami ini, yang mana lemari ini membutuhkan si pengguna agar bisa berjalan. Lalu untuk yang analisa kedua ada itu simple work pieces, yang mana ini merupakan analisa yaitu sebuah alat yang diperlukan untuk memungkinkan pengguna membuat dan mengedit data. Seperti pada lemari kita ini, yang mana lemari tersebut bisa menambahkan data, bahkan bisa menghapus data, yang mana dilakukan oleh si pengguna. Namun si pengguna itu membutuhkan suatu alat yang perlu, yaitu berupa touchscreen.
Nah, untuk problem frame kami ini ada 3. Yang pertama yaitu ada machine lemari pakaian, yang mana di situ ada 3 domain knowledge. Yang pertama ada database dengan tipe lexical, yang kedua ada tangan robot dengan tipe causal, dan yang ketiga ada user dengan tipe biddable. Dengan requirement-nya itu yaitu memasukkan dan mengeluarkan pakaian. Untuk DB1 yaitu data pakaian di dalam lemari tersimpan pada database. Untuk CBY2, sistem mengirim data pakaian ke database. CBY4, tangan robot keluar ketika akan memasukkan dan mengeluarkan pakaian. PE6, user memasukkan dan mengeluarkan pakaian. G3, pakaian dimasukkan dan dikeluarkan tercatat pada database. Y5, memasukkan dan mengeluarkan pakaian dibantu menggunakan tangan robot. Dan E6, data pakaian. Lalu untuk problem frame kedua, yaitu ada mesinnya lemari pakaian. Nah, untuk problem frame ini sendiri sama seperti problem frame pertama, yang membedakannya itu ya ada di domain knowledge. Yang kedua, yaitu kita menggunakan touchscreen dengan tipe display. Nah, untuk DB1 yaitu keterangannya itu lokasi pakaian tersimpan pada database. Untuk CBI2, sistem mengirim data lokasi ke database. CBI4 menampilkan lokasi barang di touchscreen. P6 pengguna menentukan lokasi pakaian. Y3 menginput lokasi barang ke dalam database. Y5 pemilih lokasi pakaian ke touchscreen, dan Y6 yaitu data lokasi. Lalu ada problem frame yang ketiga. Nah, ini sama seperti problem frame yang kedua, yang membedakannya itu di requirement, yaitu kita menggunakan requirement notifikasi pakaian. Nah, untuk keterangan sendiri, kita untuk DB1 yaitu memberi informasi pakaian yang telah lama di lemari, CB2 yaitu sistem mengirim data pakaian yang telah dikeluarkan, CB4 menampilkan notifikasi pakaian yang sudah lama, P6 menggunakan pengguna mengambil pakaian yang sudah pengguna mengambil pakaian untuk dilakukan penyemprotan. Y3 menerima informasi pakaian yang harus dilakukan penyemprotan. Y5 menampilkan notifikasi pakaian yang harus dilakukan penyemprotan. Dan untuk Y6 data pakaian yang sudah lama. Nah, jadi itu merupakan untuk analisa problem frame. Selanjutnya ada analisa pattern yang mana akan dijelaskan kembali oleh Sophia Safira. Kepada Sophia kami persilakan. Oke, selanjutnya adalah analisis pattern. Analisis pattern di sini atau pola ini adalah hasil dari analisis terhadap proyek. Jadi analisis pattern ini bisa dikatakan sebagai model bisnis atau planning information problem, di mana di sini kita harus bisa membuat planning terbaik dari proyek yang akan kita bangun ke depannya. Nah, planning model bisnis atau analisis pattern dari ide proyek kami adalah dapat kita lihat pada layar. Di sini ada wardrobe feature yang ditandai dengan relasi A terhadap user, di mana di sini user dapat melakukan aktivitas login, memasukkan atau mengeluarkan pakaian, serta dapat melakukan penyemprotan. Dan selanjutnya ada relasi wardrobe feature terhadap touchscreen. Di sini user dapat melakukan aktivitas login sehingga dia bisa dapat melakukan atau mengerjakan semua hal yang terdapat pada touchscreen tersebut. Dan selanjutnya ada relasi wardrobe feature terhadap lemari yang ditandai dengan huruf C, di mana di sini adalah aktivitas user terhadap objek, yaitu sebuah lemari, dan di sini user dapat melakukan aktivitasnya, yaitu seperti memasukkan, mengeluarkan, serta melakukan penyemprotan. Dan yang terakhir ada relasi antara touchscreen dan lemari atau objek tersebut. Dan di mana di sini setelah user melakukan aktivitasnya terhadap touchscreen, maka touchscreen dan sistemnya akan melakukan aktivitas input dari yang dilakukan user tersebut terhadap lemari. Baik itu mengeluarkan tersebut, jika user menginput mengeluarkan pakaian, maka touchscreen dan sistemnya akan melakukan planning terhadap lemari tersebut kepada inputan user tersebut. Mungkin itu saja presentasi dari ide project UTS kami. Di sini kami berharap representasi serta planning yang telah kami rencanakan ini akan terbangun ke depannya dan akan berguna ke depannya juga. Di sini kami mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.